Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar bersama konsep dasar sains materi gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai contoh gelombang. Di antaranya yaitu gelombang pada tali, gelombang pada garpu tala yang digetarkan, ataupun gelombang pada selingki atau pegas. Besaran-besaran fisika dalam gelombang. Yang pertama yaitu panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh dalam satu periode. Satuan dari panjang gelombang itu adalah meter. Besaran yang kedua yaitu periode, disimbolkan dengan T besar. Periode adalah besarnya waktu yang diperlukan untuk menempuh waktu gelombang. Satuan dari periode adalah sekon. Besaran yang ketiga, frekuensi, disimbolkan dengan huruf F. Adalah jumlah pengulangan usikan per satuan waktu. Satuan dari frekuensi itu sendiri adalah hertz. Besaran yang keempat yaitu cepat rambat gelombang, disimbolkan dengan huruf V. Cepat rambat gelombang adalah penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Satuan dari cepat rambat gelombang itu sendiri adalah meter per sekon. Besaran yang kelima yaitu amplitudo, disimbolkan dengan huruf A besar. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Satuan dari amplitudo itu adalah meter. Selanjutnya kita ke hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu sendiri sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, atau V itu sama dengan lambda kalikan F, di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan F adalah frekuensi gelombang, satuannya adalah hertz. Kita ketahui bahwa frekuensi itu sama dengan seper dari periode, atau frekuensi itu sama dengan seper T. Jadi di sini kita bisa menuliskan V itu sama dengan lambda dibagi dengan T, di mana V-nya adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambdanya adalah panjang gelombang, satuannya meter. Dan T-nya adalah periode gelombang, satuannya sekon. Oke, sekarang kita ke materi jenis gelombang. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang kita bahas pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi ciri dari gelombang mekanik itu yang pertama, pasti perlu medium yang dapat diusik. Selain itu juga perlu usikan sebagai sumber dan selanjutnya perlu adanya penjalaran usikan. Contoh dari gelombang mekanik yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Selanjutnya kita ke gelombang elektromagnetik.
Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Jenis gelombang selanjutnya berdasarkan amplitudonya. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan yang kedua yaitu gelombang stasioner atau gelombang diam. Apa itu gelombang berjalan? Kita bahas terlebih dahulu. Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Contoh dari gelombang berjalan yaitu gelombang yang terjadi pada tali yang dihubungkan dengan pegas yang bergetar. Jadi di sini amplitudo dari gelombang tersebut adalah tetap. Jenis gelombang yang kedua berdasarkan amplitudonya yaitu gelombang diam atau disebut juga gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah atau tidak sama. Gelombang stasioner itu terjadi karena perpaduan antara gelombang datang dan juga gelombang pantul yang memiliki frekuensi dari panjang gelombang yang sama. Contoh dari gelombang stasioner itu adalah gelombang pada dawai gitar ataupun pada biola. Jenis gelombang yang selanjutnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal ini bisa kita amati pada tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah. Jadi di sini coba perhatikan gambar bahwa arah rambat gelombang itu tegak lurus dengan arah getarnya. Misal di sini kita gerakkan naik turun ya. Jadi arah rambatnya ini tanda panah ke samping kanan. Jadi ciri dari gelombang transversal yaitu yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Oke, coba perhatikan gambar. Di sini ada contoh gambar dari gelombang transversal ya. Untuk keterangan gambarnya di sini ada B, ada F. B dan F ini disebut puncak gelombang. Sedangkan D dan H ini disebut dasar gelombang. Kalau dari A ke B dan ke C ini disebut bukit gelombang. Jadi bukit gelombang di sini A ke B, B ke C ataupun bisa juga dari E ke F, F ke G. Sedangkan lembah gelombang itu adalah dari C ke D dan ke E ataupun bisa juga dari G ke H kemudian ke E. Sedangkan jarak dari B ke B1 ataupun dari D ke D1 ini disebut amplitudo. Lalu bagaimana yang disebut satu panjang gelombang atau satu lambda pada gelombang transversal? Yaitu satu lambda atau satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Coba perhatikan di sini satu bukit dan satu lembah. Jadi contoh satu lambda itu adalah dari A ke B, B ke C, C ke D, kemudian sampai ke titik E. Ini disebut satu gelombang. Selanjutnya, satu gelombang bisa juga didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak bukit yang berdekatan. Jadi di sini dua puncak berdekatan, contohnya adalah dari B ke F. Ini disebut juga satu lambda atau satu panjang gelombang. Selanjutnya, panjang gelombang yang bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua dasar lembah yang berdekatan. Dasar lembah kita ketahui adalah D, ini
adalah dasar lembah, H juga dasar lembah. Jadi jarak dari D sampai ke H ini juga disebut satu lambda atau satu panjang gelombang. Selanjutnya untuk jenis gelombang berdasarkan arah getar dan rambatnya yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya itu berimpit atau searah dengan arah rambatnya. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini antara arah getar dan juga arah rambat itu adalah searah atau berimpit. Pada gelombang longitudinal itu terdapat rapatan dan renggangan. Jadi pada gelombang longitudinal itu coba perhatikan, itu ada renggangan dan rapatan. Contoh dari gelombang longitudinal itu pada gelombang bunyi, pada gelombang selingki yang didorong ataupun ditarik. Itu juga merupakan contoh gelombang longitudinal. Perhatikan gambar berikut ya. Pada gelombang longitudinal itu kita ketahui ada renggangan, ada juga rapatan. Nah, apa yang dimaksud satu lambda atau satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal? Satu lambda atau satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi, satu rapatan, misalkan ini ada satu renggangan dan juga satu rapatan disebut satu lambda, atau misal kalau kita dari sini, jadi satu rapatan sampai satu renggangan ini disebut satu lambda. Selanjutnya panjang gelombang juga bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua rapatan yang berdekatan. Contoh di sini jarak antara dua rapatan, coba perhatikan gambar. Ini juga satu panjang gelombang. Panjang gelombang longitudinal juga bisa didefinisikan sebagai jarak antara dua renggangan yang berdekatan. Coba perhatikan gambar. Di sini jarak antara dua renggangan yang berdekatan ini disebut satu panjang gelombang ya. Perhatikan di sini. Pada panjang gelombang longitudinal, arah getar atau arah rambatnya adalah searah ataupun berimpit. Oke, demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.